Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur, salam, selamat pagi, sehat-sehat semuanya ya. Selalu sehat, selalu bahagia. Itu adalah harapan kita semua dan senantiasa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Selalu semangat. Oke, kali ini kayaknya kita ingin meneruskan diskusi kita tentang Rahwono. Ini tentu belum banyak yang berpendapat ya. Ini kan pendapat saya bahwa Rahwono itu ternyata pada akhirnya juga mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah SWT. Nanti di belakang pasti akan terjawab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam kehidupan kita sehari-hari memang yang namanya hidayah itu senantiasa kita harapkan dari Allah SWT. Tentunya sesuai dengan firman Allah bahwa hidayah itu akan diberikan kepada mereka-mereka yang dikehendaki Allah sesuai dengan ukuran-ukurannya. Coba mari kita cermati lagi surat yang sekarang akan saya kemukakan pada Anda sekalian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yudillu ma yasha'u wa yahdi ma yasha'u. Fala tadhhaba nafsuka alaihim hasara. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi tunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena itu, janganlah kamu binasa karena penyesalan atas mereka. Surat Al-Fatir ayat 8. Baiklah Bapak Ibu sekalian, cerita kita kemarin pada seri ke-1 tentang Rahwono mendapatkan hidayah ini sudah sampai pada Dewi Kekayi, yaitu istrinya Prabu Dasarata almarhum, telah mengusir Raden Romojoyo untuk menyepi ke hutan Ganjoko selama 14 tahun. Atas permintaan dan desakan Dewi Kekayi inilah, ya, karena itu janji dari Prabu Dasarata almarhum, maka Raden Barata yang menjadi raja. Itu pun belum selesai. Supaya kedudukan Raden Barata menjadi raja di Ayodhya itu aman, maka Dewi Kekayi meminta supaya Romo, ya, Raden Romo itu mengasingkan diri di selama 14 tahun. Dengan demikian, karena saking Prabu Romo itu setia kepada almarhum ayahnya, karena ayahnya sudah terlanjur berjanji, atas izin dari ibunya yaitu Dewi Sukosalya, Raden Romo akhirnya mengasingkan diri di hutan. Istrinya yaitu Dewi Sinta ikut bersama-sama mengasingkan diri, dan satu saudaranya yaitu Raden Laksmana itu walaupun lain ibu namun mempunyai hati yang cinta sekali dengan kakaknya yaitu Raden Romo, maka Raden Laksmana akhirnya mengikuti Raden Romo untuk mengasingkan diri di hutan. Sedangkan Raden Barata yang sebetulnya dia tidak mau, ya, dia tidak mau menjadi raja karena ada yang lebih berat. Namun karena terpaksa dia menjadi raja, dan Raden Satrugna bertugas untuk mendampingi. Raden Barata rela menjadi raja dengan catatan kelak ia hanya sebagai raja pengganti saja. Kelak apabila Kakanda Romo pulang dari hutan 14 tahun lamanya, maka yang menjadi raja adalah Kakanda. Saya hanya menggantikan sementara. Ini sebetulnya anaknya itu lebih mulia hatinya daripada ibunya, yaitu Dewi Kekayi. Ini cerita di Ramayana ini persis
Mahabharata ya, yaitu kisahnya Begawan Bhisma yang waktu mudanya bernama Raden Dewabroto. Itu juga begitu. Begawan Bhisma atau Dewabroto itu pewaris asli kerajaan Astina. Namun karena ayahnya ini sudah terlanjur, ibunya kan Batari siapa namanya? Bonggo ya, Batari Bonggo, Dewi Bonggo itu pulang kembali ke Kayangan menjadi bidadari, lalu ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang namanya Dewi Durgandini. Nah ini juga sama dengan persis seperti Dewi Kekayi itu, mau diboyong ke Astina kalau nanti yang menjadi raja adalah anak yang lahir dari rahim saya. Akhirnya begitu, sama persis. Bedanya Dewabroto atau Begawan Bhisma tidak dibuang, tetapi versinya lain yaitu Dewabroto atau Begawan Bhisma harus bersumpah untuk tidak akan menikah selamanya. Jadi agak beda sedikit tapi secara umum sama. Jadi itulah Raden Romo akhirnya bersama istrinya dikawal oleh adiknya Raden Laksmana, akhirnya terbuang ke tengah hutan dan Gandoko. Nah disinilah akhirnya Wono mendapat laporan bahwa di tengah hutan ada laporan dari adiknya ya, yaitu Sarpokenoko, bahwa di tengah hutan ada seorang kesatria yang diikuti oleh adiknya dan istrinya itu mengasingkan diri di hutan. Kemudian Rahwana akhirnya melihat dengan sendiri, wah yang ternyata melihat cemerlangnya tubuh dari Dewi Sinta itu, dia meyakini bahwa inilah Dewi Widowati yang selalu aku cari-cari. Dia akhirnya menggunakan cara pembantunya yang bernama Bidyo Kolomarujo disuruh membawa seekor kijang emas yang sangat menarik. Dewi Sinta kemudian mengetahui ada kijang emas, dia akhirnya minta kepada suaminya untuk menjadikan kijang itu menjadi piaraan. Betul, ternyata Raden Romo ya, belum Prabu ya, Raden Romo Joyo akhirnya mencoba untuk menangkap kijang itu. Nah, kijang itu karena kijang jelmaan, maka dia berusaha untuk selalu lari, didekati lari. Raden Romo sebelum meninggalkan tempatnya Dewi Sinta berjanji kepada adiknya Raden Laksmana untuk selalu menjaga iparnya di garis dengan jarak 3 meter persegi ya, 3 meter lingkaran itu ya, bukan persegi tapi lingkaran. Kakang Mbok jangan sampai keluar ini. Karena apa? Karena Dewi Sinta melihat suaminya Raden Romo itu lama sekali tidak kembali karena mengejar kijang tadi, akhirnya menugaskan adik iparnya, coba kakakmu disusul, saya khawatir nanti ada apa-apa, ada celaka. Tapi Raden Laksmana awalnya bersikeras karena dia berjanji kepada kakaknya untuk selalu menjaga kakak iparnya Dewi Sinta. Tapi karena disahkan oleh Dewi Sinta, Raden Laksmana bahkan dicurigai, jangan-jangan kamu yang punya minat buruk pada saya. Akhirnya Raden Laksmana itu kemudian menyusul Raden Romo dengan cara tadi digarisi. Ini raja ini ya, supaya tidak ada orang maupun hewan yang bisa menembus garis itu. Tapi Rahwana tidak kurang akal. Ketika Raden Laksmana sudah pergi jauh, merasa aman,
akhirnya dia membo atau merubah diri menjadi seorang kakek-kakek yang tua renta, berpura-pura sangat sengsara hidupnya, merasa kelaparan, lalu minta supaya apakah ada makanan yang kamu miliki, Sang Dewi, kalau ada mohon bisanya saja diberi, ya, nasi atau apapun yang bisa saya makan. Karena rasa ibanya itulah Dewi Sinta lupa dengan janji adik iparnya tadi supaya jangan sampai keluar dari lingkaran ini. Akhirnya betul Dewi Sinta akhirnya memberi makanan pada kakek tua renta itu, diulungkan tangannya lah. Saat itulah kakek tua renta itu gelandang tangannya Dewi Sinta, direbut. Lalu kakek tua itu setelah mampu menggendong Dewi Sinta merubah diri lagi menjadi Wana atau Prabu Dasamuka, terbang mengangkasa. Kemudian ada seekor burung Garuda yang akan menolong Dewi Sinta, tetapi Garuda itu malah kalahkan oleh Prabu Dasamuka atau Rahwana dengan cara godo, ya, akhirnya Garuda itu Nah, dari petunjuk burung Garuda inilah Prabu Rama mengetahui, bukan Prabu ya, Raden Rama mengetahui bahwa Dewi Sinta telah diculik Raja Alpa, yaitu Rahwana atau Prabu Dasamuka. Nah, saudara-saudaraku, sahabat Usman yang saya hormati, dengan petunjuk itu Romo sendiri, Raden Rama dan Laksmana kemudian akhirnya bertapa, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa mengenai apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan yang dialami. Akhirnya mereka mendapatkan petunjuk bahwa Dewi Sinta bisa direbut kembali asalkan mendapat bantuan dari seorang Raja Kera yang bernama Prabu Sugriwa, yang saat ini sedang mengalami cobaan, terusir oleh kakaknya sendiri yang namanya Resi Tubali. Akhirnya Romo dan Laksmana mencari di mana letak dari posisi dari Prabu Sugriwa itu, ya. Nah, ternyata Prabu Rama atau Raden Rama dan Laksmana tadi akhirnya bertemu dengan seekor kera putih yang bernama Anuman. Nah, ini Anuman menceritakan bahwa Sugriwa itu adalah pamannya, adik dari ibunya yang bernama Dewi Anjani. Saat ini Paman Sugriwa sedang mengalami petaka, yaitu terjepit dalam dua pohon besar. Terjepit itu karena pernah dikalahkan oleh pamannya yang lain, yaitu Resi Subali, dilempar sampai jauh dan akhirnya jatuhnya terjepit pada dua pohon besar. Akhirnya berdasarkan tuntunan atau petunjuk dari Anuman tadi, bertemulah Raden Rama dengan Sugriwa yang sedang mengalami cobaan tadi. Lalu Sugriwa ditolong, lalu menceritakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Terjadilah kesepakatan di antara Raden Rama dan Prabu Sugriwa bahwa Raden Rama sanggup menolong Sugriwa untuk kembali merebut kerajaan Guwa Kiskendha milik Sugriwa yang sekarang dikuasai oleh Subali. Subali ini kakaknya Sugriwa nih, ya. Perang saudara gara-gara pernah dihasut oleh Rahwana juga, ya. Dua saudara ini perang karena hasutan Rahwana. Sebaliknya Sugriwa nanti apabila berhasil kembali duduk sebagai raja di Guwa Kiskendha,
maka dia sanggup untuk membantu Raden Romo Widoyo untuk menyeberang ke Alengkodrojo dalam rangka merebut kembali istrinya, yaitu Dewi Sinto. Kenapa saya sebut menyeberang? Itu ceritanya itu Alengkodrojo, kerajaannya Rahwana itu sebetulnya kalau di dalam bentuk real sekarang ya, kondisi real, diyakini Alengkodrojo itu adalah Sri Lanka. Sri Lanka yang merupakan pulau tersendiri di dekatnya daratan India itu ya. Kalau tidak salah di sebelah tenggara atau apa itu ada pulau besar. Nah itu negara Sri Lanka. Nah, Alengkodrojo ya Sri Lanka itu. Maka menyeberang laut. Nah, saudara-saudaraku, itulah akhirnya Raden Romo mampu membantu Prabu Sugriwo membunuh Resi Subali. Dengan berbagai cara, akhirnya panahnya Raden Romo bisa menembus dada Resi Subali. Subali kemudian meninggal, minta maaf kepada adiknya yaitu Sugriwo. Kemudian kerajaan Gwogiskendo itu tadi diserahkan kembali pada adiknya. Gwogiskendo itu dulu merupakan kerajaan milik seorang raksasa ya, yang bernama Lembusuro. Lembusuro, tapi berhasil dibunuh oleh Subali atas petunjuk dari para dewa. Baik, jadi intinya itu akhirnya Sugriwo kembali menjadi raja di kerajaan Gwogiskendo itu, lalu dia sesuai dengan janjinya sanggup untuk membantu Raden Romo merebut kembali istrinya yaitu Dewi Sinto dari yang sekarang ada di kerajaan Alengkodrojo. Nah, ini jadi atas bantuan para kera. Jadi kalau kita teman-teman sering kali melihat atau menyaksikan epos Ramayana ya, itu ada lakon-lakon yang sangat melegenda di dalam Ramayana itu, antara lain ada lakon Anggodo Duto. Nah, Anggodo itu anaknya Subali, kera warna merah dulunya itu ya. Tapi Anggodo Duto tujuannya itu artinya diutus oleh Raden Romo meyakinkan betul enggak istri saya Dewi Sinto itu benar-benar diculik oleh Rahwana. Karena tadi kan baru informasi dari Garuda Jatayu tadi ya. Nah, tapi untuk meyakinkan akhirnya Raden Romo mengutus, sebetulnya Anoman dulu yang diutus, tapi Raden Anggodo yang wataknya keras, itu adik iparnya Anoman itu bersikeras, saya saja yang akan berangkat ke Alengkodrojo. Akhirnya si kera merah Anggodo tadi berangkat ke sana. Ini ternyata tidak berhasil. Justru Anggodo berhasil dihasut oleh Rahwana, karena Rahwana itu kan muridnya Subali. Rahwana itu mampu mempunyai Aji Poncosono dia karena diberi ilmunya oleh Resi Subali tadi. Nah, akhirnya Raden Anggodo tadi dihasut oleh Rahwana, kembali ke Romo malah marah-marah karena dia diberi minuman yang beralkohol, diberi arak. Akhirnya malah marah datang. Akhirnya setelah sadar dikalahkan oleh Anoman ya, disadarkan oleh kakak iparnya yaitu Anoman. Akhirnya Raden Romo mengutus lagi duta satu lagi yaitu Anoman. Nah, inilah yang akhirnya terkenal dengan lakon Anoman Obong itu ya. Anoman berhasil meyakinkan bahwa ternyata betul Dewi Sinto berada di Taman Keputren Kerajaan Alengkodrojo. Anoman itu kemudian
waktu di sana berpura-pura ditangkap oleh para raksasa. Sebetulnya Hanuman itu sakti, tidak bisa ditangkap waktu itu, tapi berpura-pura ditangkap lalu dibakar. Nah, di tengah dibakar itulah Hanuman malah bukan merasa panas atau terbakar bulunya, enggak. Justru api itu kemudian disebarkan ke sana kemari, kayu-kayu yang berupa api itu banyak dilempar ke gedung-gedung sehingga Alengkodrojo akhirnya terbakar. Saat itulah Hanuman kembali sowan kepada junjungannya yaitu Raden Rama. Dari itu maka Raden Rama dan Laksmana merasa yakin bahwa istrinya benar-benar berada di Alengkodrojo. Itu lakon yang melegenda ya. Lalu ada lakon lagi yang melegenda yaitu Indrajit gugur. Indrajit itu anaknya Rahwana. Gugur berhasil terbunuh dalam perang itu ya. Sebelumnya ada lakon Romo Tambak. Artinya laut itu dibuat jembatan oleh Romo atas bantuan para kera yang jumlahnya miliar-miliar ya, juta-jutaan. Kera itu kecil-kecil tapi prajurit itu sangat amat banyak. Sehingga akhirnya laut berhasil dibuatkan jembatan. Itu ada lakon Romo Tambak itu ya. Berdasarkan jembatan itulah akhirnya para kera itu berhasil menyeberang. Pasukan kera menyeberang ke darat ke Sri Lanka atau Alengkodrojo itu. Nah, di sanalah kemudian terjadi perang ya. Ada lakon Indrajit gugur, ada lakon Kumbakarna gugur. Nah, ini Kumbakarna ini gugur melawan Raden Rama, tetapi niatnya bukan untuk membela kakaknya yang salah. Berkali-kali Kumbakarna itu mengingatkan kakaknya, jangan berbuat dosa, kembalikan. Kamu tidak punya hak untuk menguasai Dewi Sinta, tapi kembalikan saja. Ternyata Dasamuka malah marah-marah pada adiknya Kumbakarna. Akhirnya dengan akalnya yang busuk, Romo itu kemudian mengutus anaknya Kumbakarna ya, anaknya itu kembar, diutus menjadi senopati dan mati. Dua anaknya itu mati. Ketika dua anaknya mati itu Raden Kumbakarna yang saat itu sedang bertapa tidur. Jadi dia itu mempunyai ilmu bertapa tidur yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau tidak digugah ya tidak akan tangi ya. Akhirnya oleh istrinya digugah karena kedua anaknya gugur tadi. Akhirnya Kumbakarna tadi menyatakan diri sebagai senopati dengan niat dia tidak membela kakaknya yang jahat itu, tapi membela negaranya. Itulah salah satu sifat Raden Kumbakarna yang saya hargai ya. Saya makanya di dinding saya itu ada Raden Kumbakarna itu. Prinsipnya Kumbakarna itu adalah sesuai dengan falsafah Jawa. Sak dumuk batuk sanyari bumi. Sak dumuk batuk sanyari bumi. Yang intinya adalah tanah miliknya, walaupun hanya sekedar paribatane sak batuk ya, sak batuk itu ya kan tidak terlalu luas. Batuk ini kan ini dahi. Sak dumuk batuk sanyari bumi. Tanah itu walaupun hanya seluas batuk pun dahi kita, tetapi itu adalah kehormatan kita. Jadi kalau ada orang yang menjarah dan merebut tanah itu, sama saja dengan melangkai diri dan nyawanya. Makanya dia harus membela. Artinya ini sebagai satu perumpamaan bahwa negara itu bagaimanapun harus dibela. Tanah air itu harus dibela. Tak dumuk batuk sanyari bumi. Lain dengan Rahwana.
Kalau Rahwana itu prinsipnya yaitu rawi rantas malang putung. Orang kitang tujuan dia itu punya tujuan yang tidak baik dengan cara yang bagaimanapun, maka rawi rantas malang putung. Ini kan memang ya dua-duanya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk rawi rantas malang putung ini juga pernah malang putung ya, pernah diterapkan Rahwana pada saat dia melabrak kembali para dewa. Ini ceritanya seperti kemarin kan, Rahwana itu kan mendapatkan istri Dewi Sukosalyo palsu yang pernah kemarin dari satu terangkan ya. Dewi Sukosalyo satu yang dibuat oleh Toro Naruto dibawa pulang. Dia menganggap itu adalah Dewi Sukosalyo yang sesungguhnya. Ternyata sesampainya ini nyelak sebentar ya cerita ini ya. Sesampainya di Alengko, Dewi Sukosalyo itu hanya diam saja. Yang pasti tadi akhirnya dikutuk oleh Rahwana, kamu kok seperti batu diam saja. Akhirnya menjadi batu. Nah, akhirnya Rahwana mengetahui bahwa ini ternyata Sukosalyo palsu ini ya. Dia melabrak para dewa, mencari Bathara Narada dan Bathara Guru. Mengapa saya ditipu seperti ini? Saya merasa dimainkan. Dia melabrak dengan pasukannya, kayangan kocar kacir, dan akhirnya oleh Bathara Guru diberi hadiah 3 bidadari, yaitu Dewi Tari, Dewi Aswani, dan Dewi Triwati. Oleh Rahwana, 3 perempuan bidadari dibawa pulang, tapi ternyata ini salah satunya ternyata Rahwana itu juga sayang pada adiknya. 3 orang bidadari tidak dia kuasai sendiri. Yang Dewi Tari dia jadikan sebagai istrinya. Konon ada kisah inilah ibunya Indrajit itu ya. Lalu Dewi Aswani ia berikan, ia hadiahkan pada adiknya yaitu Raden Kumbakarna itu. Jadi istrinya Kumbakarna itu Dewi Aswani yang punya anak kembar tadi. Ini hadiah dari Rahwana. Ternyata baik hati Rahwana ya. Lalu yang satu Dewi Triwati ia berikan, dia hadiahkan pada adiknya yaitu Raden Wibisono. Ternyata ada nota kebaikan di dalam diri Rahwana yo. Wono wong itu ayu-ayu telu tidak dikuasai sendiri tapi didum bersama, dibagi bersama adik-adiknya. Jadi istri yang membangunkan Kumbakarna tadi, yang melanjutkan yang tadi itu adalah Dewi Aswani. Putranya Kumbakarna yang kembar itu namanya Aswani Kumbo dan Kumbo Aswani. Gur. Ini tujuannya Rahwana, kalau 2 anak kembar ini mati, pasti Kumbakarna mau menjadi senopati. Sebab harapannya satu-satunya yang bisa memenangkan, membela saya ini adalah adikku Kumbakarna. Ternyata Kumbakarna ketika didatangkan, dimintai tolong, tidak mau membantu waktu itu ya. Padahal waktu itu Rahwana memberi hidangan makanan itu banyak sekali kan. Kumbakarna itu kan punya ilmu gedong mengo. Gedong mengo itu ya makanan seberapapun kelebut ya masuk ke dalam perutnya. Wah, akhirnya ada makanan 1 kereta penuh dihidangkan pada Kumbakarna, dimakan oleh Kumbakarna. Itu hidangan yang berasal dari kakaknya Rahwana, dengan harapan isbar mangan, kalau saya makan nanti mau menjadi senopati. Ternyata tidak mau, tetap harus Kumbakarna. Masa ponggah ya, tidak mau membela orang yang salah. Kembalikan saja Dewi Sinta pada Prabu Raden Rama. Wah, marahnya bukan main Rahwana. Dia omeng-omeng diundak-undak cara orang Jawa. Makanan yang sudah terlanjur dimakan diundak-undak. Wah, karena kesaktian
Kumbokarno makanan yang sudah berhasil masuk ke dalam perutnya diluntahkan kembali. Jadi wujudnya persis utuh pada saat belum dimakan tadi. Wah, jadi satu kereta penuh dengan makanan yang dihidangkan, lalu Kumbokarno pulang ke Panglebongso, kemudian bersapa tidur berlama-lama, tidak ingin menjumpai kakaknya yang melawan Raden Romo tadi, dengan harapan nanti kalau dia bangun perang sudah selesai, Dewi Sinta jadi kembali serang. Tapi Rahwana tidak kurang akal tadi. Anaknya Kumbokarno yang kembar tadi usuk-usuk maju perang, mati kalah dengan tentara Kera ya. Akhirnya ibunya yang bernama Dewi Aswani tadi nangis-nangis, suaminya dibangunkan. Ini kalau yang membangunkan toko tidurnya Kumbokarno juga bukan sembarang orang, ada caranya. Nah, karena istrinya tahu caranya ya. Itu melihat anaknya telah tidur, maka Raden Kumbokarno bertekad menjadi senopati melawan tentara Raden Romo, tetapi dengan niat tadi sakdumuk batu sanyari bumi. Jadi bumi utah saya ini, tanah airku, seberapapun luasnya harus tetap aku bela, kalau perlu sampai kehilangan nyawa. Nah, itu prinsipnya Raden Kumbokarno. Nah, sementara itu di seberang sana Raden Romo dan teman-temannya begitu mendengar bahwa yang mau maju sebagai senopati Alengka itu adalah Raden Kumbokarno, maka bergeraklah Romo dan teman-temannya. Raden Romo segera mengumpulkan orang-orang kepercayaan untuk kemudian merencanakan strategi bagaimana menghadapi keridani Raden Kumbokarno. Nah, itulah saudara-saudaraku. Sementara itu nanti kita lanjutkan siapa yang berhasil membunuh Raden Kumbokarno. Kita lanjutkan pada seri berikutnya, masih dalam Hidayah untuk Rahwono. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-share pada teman saudara. Kemudian selalu sehat, jaga diri baik-baik, selalu di dalam konsentrasi untuk tetap beribadah, bahagia bersama anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.